Perkenalkan, saya mahasiswa manajemen pelayanan publik yang berdomisili di Kota Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 3 saya yang berjudul Layanan Pintar Warga Kota Kupang. Layanan pintar atau LAPIN yang biasa disingkat, ini adalah sebuah solusi inovatif dan strategis pelayanan publik terpadu pada yang saya rancang berbasis digital dan gerakan keliling untuk menjawab tantangan pelayanan yang ada di lingkungan kita. Mari kita simak penjelasan satu persatu dari hasil presentasi saya. Baik Bapak Ibu dosen, sebelum masuk ke solusi, mari kita bahas dulu permasalahan yang ada di Kota Kupang yang juga sudah saya identifikasi pada tugas 1 dan 2 sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama hasil presentasi saya. Baik, di sini kita lihat warga sedang antri di kantor Dukcapil Kota Kupang, dan saya menambahkan pemanfaatan juga peta digital yang belum digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Kupang. Masalah utamanya itu adalah kesenjangan antara lain harapan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang diterima beberapa kendala yang sering terjadi. Poin pertama yang menjadi permasalahan utama yakni warga harus datang berulang kali ke kantor dinas hanya untuk mengurus satu dokumentasi seperti KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan karena prosedurnya belum terpadu. Poin yang kedua, bagi warga yang tinggal di pinggir kota atau di sekitar desa, jarak tempuh sangat jauh dan memakan biaya transportasi yang sangat besar. Poin yang ketiga, belum lagi antrean panjang dan waktu tunggu yang lama dan sering membuat masyarakat merasa tidak puas. Kondisi ini tentu menghambat akses warga terhadap hak pelayanan publik seharusnya cepat dan mudah. Selanjutnya, solusi inovatif yang ditawarkan. Baik, di sini saya menampilkan ada beberapa mall layanan publik di Kota Kupang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, saya merancang inovasi bernama LAPIN, Layanan Pintar Warga Kota Kupang, dengan 2 strategi utama, yaitu sistem informasi berbasis media sosial, layanan gerakan keliling Kota Kupang, dan dasar teori yang mendukung. Di sini kita lihat, saya lampirkan ada 5 layanan yang disediakan di Kota Kupang, yakni jenis layanan mengkonsultasi soal KTP atau mengurus nomor induk berusaha bagi UMKM, ada kantor-kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT yang mengurus pendaftaran sertifikat halal untuk UMKM, pembayaran pajak kendaraan bermotor, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Persatuan Tunanetra Indonesia NTT. Di situ juga ada berbagai macam UMKM yang mengikuti Mall Pelayanan Publik Kota Kupang yang disediakan oleh pemerintah Pemprov Kota Kupang. Kita lanjut ke teori manajemen pelayanan publik apa saja yang saya cantumkan, yakni teori kualitas pelayanan atau Pasarus-Raman, Said Hami, dan Berry. Menurut ketiga teori tersebut, kami menerapkan 5 dimensi kualitas, yaitu 1. Keterkendalaan layanan sesuai aturan dan janji. 2.
ketanggapan, petugas siap membantu dan merespon cepat. 3. Jaminan warga merasa aman dan percaya. 4. Empati, memahami kebutuhan warga terutama yang jauh dan kurang mampu. 5. Bukti fisik, jadwal jelas, media informasi rapi, dan penampilan petugas sopan. Lanjut, teori layanan prima. Prinsipnya adalah pelayanan harus berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan ciri cepat, tepat, murah, dan mudah. Teori yang ketiga, konsep pemerintah digital dan dekonsentrasi, menyebarkan layanan di daerah agar tidak hanya berpusat pada satu titik, sesuai prinsip pemerintah yang responsif dan inklusif. Semua teori ini menjadi landasan kuat agar Lapin berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar ilmu manajemen. Lanjut ke strategis implementasi. Bagaimana cara menerapkannya? Berikut langkah strategisnya. Yang pertama, sosialisasi, menggunakan media sosial, pengumuman dan kelurahan dan spanduk agar semua warga tahu adanya layanan baru. Yang kedua, penyusunan SOP, membuat aturan baku mengenai jadwal, jenis layanan dan persyaratan agar tidak membingungkan. Yang ketiga, pelatihan petugas, mempersiapkan petugas agar ramah, menguasai prosedur dan bisa menggunakan alat bantu digital dengan baik. Yang keempat, evaluasi berkala, menerima saran dan masukan dari warga lewat pesan daring atau kotak saran supaya layanan ini terus perbaiki dari waktu ke waktu. Lanjut, dapat kita lihat di sini ada dampak positif solusi dari Lapin Kupang jika diterapkan. Pengaruhnya sangat besar. Poin yang pertama, bagi warga menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu bolak-balik ke kantor dinas. Pelayanan jadi lebih ramah dan mudah mengerti. Poin yang kedua, bagi pemerintah Kota Kupang, kepercayaan dan kepuasan masyarakat meningkat, administrasi jadi cepat selesai dan tercipta citra pemerintah yang peduli dan inovatif. Poin yang ketiga, secara umum terwujud pelayanan publik yang merata, adil, dan sesuai prinsip pemerintah yang baik atau good governance. Demikianlah presentasi dan praktik layanan langsung terkait inovasi layanan pintar Kota Kupang. Solusi ini saya rancang sebagai bentuk kontribusi nyata untuk memajukan kualitas pelayanan publik di tempat tinggal saya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semoga ide ini bisa menjadi gambaran bagaimana pelayanan publik seharusnya berjalan dekat, cepat, dan berpihak pada masyarakat. Terima kasih banyak atas perhatian dan bimbingan Bapak Ibu dosen selama ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.